Selamat pagi menjelang siang Ibu Tanti dan teman-teman sekalian. Saat ini kita akan kembali kuliah di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Dan pada hari ini secara daring, kami dari kelompok 3 akan membahas materi yaitu perkembangan anak usia sekolah dasar 7-12 tahun. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Bunga Natalia, kemudian ada Fikri Khairuddin Pratama, lalu ada Sapta Hadi Wijaya dan Noni Peroneka. Baik, kita mulai saja ya teman-teman untuk presentasinya, silakan disimak. Periode perkembangan anak 7-12 tahun ini kita akan membahas 8 aspek, yaitu ada aspek perkembangan fisik anak, kemudian aspek perkembangan kognitif anak, lalu ada aspek perkembangan bahasa anak, aspek perkembangan emosi anak, lalu ada aspek perkembangan sosial anak, aspek perkembangan moral anak, kemudian aspek perkembangan kesadaran beragama anak, dan tugas-tugas perkembangan anak. Oke, kita mulai dari perkembangan anak usia 7-8 tahun. Pada masa ini, perkembangan fisik anak yaitu meningkatnya kemampuan dalam berbagai aspek dan sangat berkembang pesat, yaitu meningkatnya tinggi badan, lalu meningkatnya berat badan. Keterampilan motorik yang semakin baik dan juga mengembangkan koordinasi dan keseimbangan. Contoh kegiatannya yaitu menari, mengendarai sepeda roda 2, melakukan pekerjaan rumah sederhana, contohnya merapikan tempat tidur. Lalu perkembangan kognitifnya pada usia 7-8 tahun yaitu dapat berbicara lebih baik dengan kosakata yang lebih banyak, dapat mengikuti serangkaian perintah yang lebih panjang dan rumit bila dibandingkan saat mereka berusia 6 tahun. Mengerti konsep penggunaan angka pada matematika, dapat menunjukkan waktu bila ditanyakan, dan dapat menyebutkan 3 angka berurutan secara mundur. Kemudian kita lanjut membahas tentang perkembangan anak usia 8-9 tahun. Pada kondisi ini perkembangan fisiknya mulai mandiri ya teman-teman, yaitu bisa mandi dan berpakaian sendiri. Gigi susu mulai copot dan tumbuh gigi permanen pada usia ini. Muncul kemampuan fisik yang lebih spesifik, contohnya bisa melompat, berlari, mengejar, lalu mampu mengontrol kekuatan otot, dan mulai bisa menulis mengikuti garis dan bisa memotong berbagai bentuk yang tidak biasa. Lalu perkembangan kognitifnya mulai memahami tentang uang secara konsep maupun saat melihat jumlah uang secara langsung. Sudah bisa memahami konsep waktu, lalu mampu berhitung, misalnya hanya menghitung angka genap atau hanya menghitung angka ganjil dan sebagainya. Lalu bisa mengerjakan penambahan atau pengurangan yang sederhana. Dapat membedakan kiri dan kanan dengan baik. Punya perspektif tersendiri akan suatu hal, apakah hal itu bagus, buruk, benar, atau salah. Lalu kemampuan anak menyelesaikan masalah semakin meningkat di usia ini. Dan daya ingat anak berbagai hal semakin meningkat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kemampuan anak berkonsentrasi semakin meningkat dan lebih memahami serta menghargai pola pikir dan pendapat orang lain. Lalu sudah bisa membuat rencana dan benar-benar melakukan rencana yang dibuatnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas perkembangan anak usia 9-10 tahun. Pada masa ini perkembangan fisiknya yaitu masih mengalami pergantian gigi susu ke gigi permanen, sudah lebih baik mencapai target dalam aktivitas fisik yang dilakukan. Anak perempuan biasanya lebih tinggi daripada anak laki-laki di usia ini ya teman-teman. Lalu cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat. Lalu adanya perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas ya, yaitu umur 9-10 tahun. Kalau kita perhatikan anak perempuan mulai mengalami tanda-tanda awal pubertas. Contohnya
tumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu rambut di area genital dan ketiak. Dan di umur 10 tahun, anak laki-laki baru mulai merasakan pubertas, yaitu tumbuhnya bulu rambut di area genital dan ketiak. Lalu perkembangan kognitifnya sudah mampu belajar perkalian dan pembagian di sekolah, mulai bisa menjumlahkan dan mengurangkan angka yang terdiri dari 2 digit. Mulai bisa mengategorikan berbagai benda sesuai kelasnya, misalnya semangka itu termasuk ke dalam buah-buahan. Mulai memahami hari, bulan, dan tahun, hafal nama-nama bulan dalam 1 tahun, memahami kalimat-kalimat yang panjang, bisa membaca dan memahami isi sebuah paragraf secara utuh. Lalu sudah bisa menulis cerita pendek nih teman-teman, dan sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Dan juga bisa menyelesaikan berbagai tugas sekolah yang lebih rumit dari sebelumnya. Lalu tidak takut untuk mencoba tantangan baik pelajaran sekolah atau pelajaran lainnya. Baik, kita lanjutkan kembali perkembangan anak usia 10-11 tahun. Pada masa ini perkembangan fisik cukup besar ya, ada perubahan fisik yang cukup besar ya teman-teman. Pada anak perempuan yaitu tadi pertumbuhan payudara dan beberapa sudah ada yang mengalami menstruasi pertama kalinya. Dan kalau untuk anak laki-laki ada pertumbuhan penis dan testis. Kecenderungan suara yang lebih berat biasanya kita temukan pada suara laki-laki ya. Begitu juga perempuan juga sudah mulai suaranya berubah. Lalu ada kulit dan rambut yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Dan mulai memperhatikan citra tubuhnya dibanding sebelumnya. Dan perkembangan kognitifnya yaitu sudah bisa memahami konsep abstrak, mampu berpikir ke depan meski seringkali masih berpikir untuk jangka pendek, paham bahwa ada konsekuensi yang mungkin dialaminya di masa depan atas perbuatannya saat ini, dan kemungkinan lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan terhadap orang lain. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan perkembangan anak usia 11-12 tahun. Pada masa ini perkembangan fisik tidak jauh beda ya, sama seperti slide yang sebelumnya ya teman-teman. Yaitu anak perempuan pertumbuhan payudara dan beberapa sudah ada yang mengalami menstruasi pertama kalinya. Anak laki-laki pertumbuhan penis dan tetis. Kemudian kecenderungan suaranya juga semakin lebih berat ya teman-teman, sama kayak tadi, yaitu biasa kita temukan ini sering terjadi di suara laki-laki yang lebih terdengar. Ada perubahan. Begitupun perempuan juga. Dan anak laki-laki mungkin akan mengalami pertumbuhan rambut di area wajah. Seperti kalau kita bilang itu bulu-bulu halus. Lalu kulit dan rambutnya yang lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh mulai memperhatikan citra tubuhnya dibanding sebelumnya. Nah ini biasa dialami oleh perempuan ya. Lebih memperhatikan bentuk tubuhnya teman-teman. Lalu perkembangan kognitifnya yaitu bisa berpikir secara logis di berbagai situasi, mulai mengerti konsep keadilan dan kesetaraan, mulai memahami setiap perbuatan yang dilakukan, yang mungkin saja memiliki dampak baik maupun dampak buruk, mulai bisa menyelesaikan masalah meski belum bisa sempurna melakukannya, dan sudah bisa berpikir secara kompleks. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Noni. Perkembangan bahasa anak usia 7-12 tahun. Bahasa adalah suatu cara perwujudan manusia dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu salah satu fungsi dari perwujudan kognitif. Dan adapun tanda-tanda dari perkembangan bahasa atau berbicara ialah sebagai berikut. 1. Bisa menyusun kata tunggal dengan sempurna. 2. Bisa membentuk kata-kata yang lucu. 3. Sudah bisa menyatakan pendapat dengan mengetahui perbandingan. 4. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik sehingga dapat difahami. 5. Mampu menyatakan isi hatinya atau perasaan. 6. Terampil dalam mengolah informasi yang diterima. 7. Mampu mengembangkan kepribadian seperti dalam hal menyatakan sikap dan keyakinan. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak umur 7-12 tahun.
Adapun pengertian emosi itu sendiri adalah suatu keadaan yang kompleks, yang dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Ciri-ciri anak yang mengalami temper tantrum yaitu 1. Memiliki kebiasaan tidur, makan, atau buang air besar yang tidak teratur. 2. Sulit menyukai situasi, makanan, dan orang-orang baru. 3. Lambat dalam beradaptasi dengan lingkungan. 4. Moodnya atau suasana hatinya lebih sering negatif. 5. Mudah terprovokasi. 6. Sulit dialihkan perhatiannya. Perkembangan sosial anak usia 7-12 tahun. Sebagai makhluk sosial, seseorang akan mengalami proses interaksi dan sosialisasi dengan makhluk lainnya. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai sebagai proses hubungan sosial atau jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas yang dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku dalam proses penyesuaian diri dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Perkembangan sosial sudah muncul pada masa awal kanak-kanak atau disebut masa prakelompok. Dasar untuk sosialisasi diletakkan dengan meningkatnya hubungan antar anak dengan teman-teman sebaya dari tahun ke tahun. Dan Harlock meramalkan jika sejak usia 2,5 tahun anak bisa bersikap sosial yang baik, maka anak terus bersikap seperti itu sampai usia 7,5 tahun. Pada masa kanak-kanak akhir yaitu 6-12 tahun, para pendidik memberi label sebagai anak usia sekolah dasar. Pada masa ini disebut sebagai usia matang untuk belajar. Anak mampu menguasai kecakapan-kecakapan baru yang diberikan guru di sekolah. Menurut Sabani, sikap mereka terhadap keluarga tidak lagi egosentris, tetapi bersikap objektif dan empiris terhadap dunia luar, sehingga masa ini disebut periode intelektual atau masa keserasian sekolah. Perkembangan sosial anak usia sekolah dasar dibedakan pada kelas rendah dan kelas tinggi. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik sosial anak sekolah dasar usia rendah 6-8 tahun atau kelas 1, 2, dan 3 memiliki sifat yang diantara hasratnya besar terhadap hal-hal yang bersifat drama, berkhayal dan suka meniru, gemar akan keadaan alam, senang akan cerita-cerita, sifat pemberani dan senang mendapat pujian. Sementara karakteristik sosial anak kelas tinggi usia 9-12 tahun atau kelas 4, 5, dan 6 memiliki sifat yang tidak suka pada hal-hal yang bersifat drama, gemar pada lingkungan sosial, senang pada cerita-cerita lingkungan sosial, dan sifat pemberani tapi masih menggunakan logika. Karakteristik anak sekolah dasar pada perkembangan sosialnya sering disebut sebagai usia berkelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatnya keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok. Kematangan aspek sosial pada anak menurut Harlock bisa ditingkatkan melalui keanggotaan kelompok melalui beberapa cara, seperti belajar menerima dan melaksanakan tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain, belajar perilaku sosial yang baik, belajar bekerja sama, belajar dari orang-orang dewasa, belajar kepada kelompok, belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, belajar bermain dan olahraga, belajar berbagi rasa dengan orang lain, dan belajar bersikap sportif. Perkembangan moral anak usia 7-12 tahun. Dalam pandangan teori psikoanalisa, perkembangan moral merupakan proses internalisasi norma-norma masyarakat dan dipengaruhi oleh kematangan biologis individu. Sementara, teori behavioristik memandang bahwa perkembangan moral merupakan rangkaian stimulus respon yang dipelajari anak berupa reward and punishment yang sering dialami anak. Pada masa awal kanak-kanak, perkembangan moral masih dalam tingkat rendah, disebabkan oleh perkembangan intelektual anak belum mencapai titik di mana anak dapat mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah, dan tidak memiliki dorongan untuk mengikuti peraturan-peraturan karena belum mengerti manfaat sebagai anggota kelompok sosial. Pada masa akhir kanak-kanak, yaitu usia sekolah dasar, kode moral sangat dipengaruhi oleh standar moral dari kelompok, di mana anak mampu mengidentifikasi diri. Anak akan mengikuti standar moral anggota kelompoknya tanpa meninggalkan kode moral yang berasal dari keluarganya. Pada periode ini, kode moral anak berangsur menuju ke moral masa remaja.
Harlock menegaskan bahwa anak yang memiliki IQ tinggi akan memiliki kematangan moral lebih tinggi dibandingkan anak yang IQ-nya di bawah mereka. Peran disiplin sangat penting dalam perkembangan moral anak periode ini, karena disiplin adalah masalah serius bagi anak yang lebih dewasa. Kohlberg memperluas tahapan perkembangan moral Piaget dengan memasukkan 2 tahapan tingkatan perkembangan, yaitu tingkat moralitas konvensional, orientasinya kepada patuh dan hukuman, dalam artian menilai benar salahnya perbuatan. Ya, lanjut ke materi aspek perkembangan agama anak usia 7-12 tahun. Berdasarkan hasil analisis tim Educational for All Indonesia tahun 2000 menyatakan bahwa tahun 2000 dari 26 juta anak Indonesia pada usia 0-6 tahun, lebih dari 80% belum mendapatkan pendidikan anak usia dini. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat lingkungan. Sifat agama pada anak-anak berkembang mengikuti pola ideas concept on authority. Jadi ketika seorang anak belum mendapatkan pendidikan agamanya sejak dini, maka di kemudian harinya dia akan sulit untuk mengembangkan perkembangan agamanya. Lalu bagaimana cara kita mengenalkan pendidikan agama kepada anak usia dini? Yang pasti, sebelum kita mengenalkan pendidikan agama kepada anak usia dini, kita harus menanamkan mindset pada dirinya bahwasannya pendidikan agama itu adalah suatu pelajaran yang paling menyenangkan, suatu pelajaran yang paling bisa bikin happy. Kenapa? Karena ketika mindset itu sudah tertanam pada diri anak, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, anak itu akan mempelajari agama dengan sendirinya. Contoh, saya suka main bola. Saya punya klub yang saya idam-idamkan, yang saya idolakan. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, saya akan mempelajari dan mengetahui siapa saja yang bermain di klub itu. Begitupun dengan agama, ketika kita sudah menanamkan mindset bahwasannya pelajaran agama adalah pelajaran yang happy, pelajaran agama itu adalah pelajaran yang tidak ada tekanan sama sekali, maka anak akan dengan mudah mempelajari agama dan mengingat pelajaran-pelajaran agama. Ketika kita ingin menanamkan mindset itu, ada beberapa step-step yang harus kita lewati. Seperti yang pertama, menjelaskan kisah-kisah, menceritakan kisah-kisah. Kalau di Islam itu kita bisa menceritakan tentang nabi-nabi, kita bisa menceritakan tentang rasul-rasul, kita bisa menceritakan tentang sahabat-sahabat, tabi'in, ulama, dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Ketika di agama yang lain kita bisa menceritakan tentang agamanya, perjalanan cerita-ceritanya yang sesuai dengan agamanya. Itu bisa jadi menjadi indikator bahwasannya pelajaran agama itu menyenangkan. Lalu ketika kita sudah menceritakan, menjelaskan kisah-kisah di agama kita bisa melakukan latihan, kita bisa belajar melalui tindakan, bisa menggunakan alat peraga, bisa belajar sambil bermain, beri waktu pada anak untuk mengeksplor bahwasannya, oh, agama itu pelajarannya kayak gini ya. Oh iya, waktu itu ceritanya kayak gini ya. Itu bisa kita kasih waktu kepada anak. Yang terakhir, kita bisa juga belajar bersama teman. Kayak kalau dalam Islam itu contohnya bisa kita masukin ke pengajian biar dia bisa main sambil mengaji. Atau di agama lain saya nggak tahu. Pokoknya belajar bersama teman lah. Gitu. Ya, adapun tugas perkembangan anak usia 7-12 tahun, yang pertama adalah belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati.
Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Dan yang kesembilan, yang terakhir, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kiranya presentasi ini bisa menambahkan ilmu kita dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih.